kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang e-learning. Sesuai dengan judul yang kita ambil, tentunya media dan konten yang kita gunakan sudah memenuhi kebutuhan dan keinginan generasi Z dan generasi Alpha, yang mana lekat dengan internet dan akrab dengan teknologi. Langsung saja ya teman-teman, pembahasan pertama kita yakni pengertian e-learning. Pengertian dari e-learning adalah sebagai sebuah bentuk teknologi informasi yang diterapkan di bidang pendidikan dalam bentuk dunia maya. Istilah e-learning lebih tepat ditujukan sebagai usaha untuk membuat sebuah transformasi proses pembelajaran yang ada di sekolah atau perguruan tinggi ke dalam bentuk digital yang dijembatani oleh teknologi internet. E-learning menurut para ahli yakni Jayakumar Sikoran mendefinisikan bahwa e-learning sebagai sembarang pengajaran dan pembelajaran yang menggunakan rangkaian elektronik seperti LAN, WAN, atau internet untuk menyampaikan isi pembelajaran, interaksi, atau bimbingan. Selanjutnya yaitu macam-macam e-learning. Macam-macam e-learning menurut William Horton dan Catherine Horton, macam-macam e-learning terbagi menjadi 5 kategori. Yang pertama ada learner-led e-learning. Kategori ini dikenal pula dengan istilah self-directed e-learning, yaitu e-learning yang dirancang untuk memungkinkan pembelajar belajar secara mandiri. Yang kedua ada instructor-led e-learning. Tentu saja jenis yang satu ini merupakan kebalikan dari learner-led e-learning, yaitu penggunaan teknologi internet atau web untuk menyampaikan pembelajaran seperti pada kelas konvensional. Konsekuensinya memerlukan teknologi pembelajaran sinkronus atau real-time seperti konferensi video, audio, chatting, bulletin board, dan saudara sejenisnya. Yang ketiga ada facilitated e-learning. Kategori ini merupakan kombinasi dari learner-led dan instructor-led e-learning. Jadi, bahan belajar mandiri dalam beragam bentuk disampaikan via website, seperti audio, animasi, video, teks dalam berbagai format tertentu. Yang keempat ada embedded e-learning. Kategori ini agak berbeda. Embedded e-learning memberikan upaya agar terjadi semacam just-in-time training. Kategori e-learning ini dirancang untuk dapat memberikan bantuan segera ketika seseorang ingin menguasai keterampilan, pengetahuan, atau lainnya seseorang sesegera mungkin, saat itu juga dengan bantuan aplikasi program yang ditanam di website. Yang kelima ada telementoring dan coaching. Kategori ini adalah pemanfaatan teknologi internet dan web untuk memberikan bimbingan dan pelatihan jarak jauh. Dalam konteks ini, tools seperti telekonferensi, video, audio, komputer, chatting, instant messaging, atau telepon dipergunakan untuk memandu dan membimbing perkembangan peserta belajar dalam menguasai pengetahuan, keterampilan, atau sikap yang harus dikuasainya. Dan yang terakhir, kekurangan dan kelebihan e-learning. Kelebihan dan kekurangan e-learning. Kelebihan e-learning sebagaimana yang disampaikan Shimamura yang dikutip oleh Wena adalah sebagai berikut. 1. Tidak memerlukan kelas dalam bentuk fisik karena semua dapat dibangun dalam aplikasi internet. 2. Lembaga pendidikan dapat lebih fokus pada program penyelenggaraan pendidikan atau latihan melalui internet. 3. Program e-learning dapat dilaksanakan dan diupdate secara cepat. 4. Interaksi yang bersifat real-time seperti chatting atau video conference maupun non-real-time seperti email ini dapat dilakukan dengan mudah. 5. Semua proses belajar, mulai dari registrasi, penyampaian materi, diskusi, evaluasi, dan juga transaksi dapat diakomodir dengan mudah. Kekurangan e-learning. 1. Kurangnya interaksi antara guru dan siswa, bahkan antar siswa itu sendiri. Kurangnya interaksi ini bisa memperlambat terbentuknya volus dalam proses belajar mengajar. 2. Kecenderungan mengabaikan aspek akademik atau aspek sosial dan sebaliknya, mendorong tumbuhnya aspek bisnis. 3. Proses belajar dan mengajar cenderung ke arah pelatihan daripada pendidikan. 4. Berubahnya peran guru dan yang semula menguasai teknik pembelajaran konvensional
kini juga dituntut mengetahui teknik pembelajaran yang menggunakan ICT, Information and Communication Technology. 5. Siswa yang tidak mempunyai motivasi belajar yang tinggi cenderung gagal. Sekian pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.